Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat anugerah-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mengatur kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami di hadapan Tuhan. Maka biarlah Engkau sendiri yang sucikan, kuduskan kami. Mampukan kami untuk kami boleh mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang jadi dimanapun kami ada. Setiap manifestasi kuasa kegelapan, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, tidak berkuasa di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya,
buat kuasa-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang dahsyat itu menjadi jaminan bagi kehidupan kami, untuk kami terus berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Namanya dahsyat. kekuatan bagi kami. Nama itu yang menjadi pengharapan kami. Dan kami tak akan pernah lelah di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap setia untuk mengiring-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewat air mata ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar
Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan biarlah Engkau terus mengurapi hamba-Mu dan menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun berada, agar kebenaran firman ini dapat melengkapi setiap kami, meneguhkan setiap janji-Mu, sehingga kami dapat kuat dan kokoh di tengah setiap goncangan apapun, dan kami bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Sang Kepala Gereja. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang setiap perkataan hamba-Mu penuh kuasa dan otoritas. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Judul renungan kita pada kesempatan ini, bernubuatlah dan jangan mengeluh, maka saudara akan mengalami kuasa supranatural. Bernubuatlah dan jangan mengeluh, maka saudara akan mengalami kuasa supranatural. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat ini sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Pada zaman dahulu kita membaca dalam Alkitab, jika terjadi peperangan, maka ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang berperang, dan orang-orang yang mati tidak bisa atau tidak dikuburkan, mereka dibiarkan begitu saja. Paling pihak yang menang mulai menjarah barang-barang yang ada. Dan Yehezkiel melihat saudara bagaimana ada tumpukan bahkan sebaran tulang-tulang kering, tulang-tulang manusia yang tidak ada nyawanya, atau tulang-tulang yang mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Israel mengalami kekalahan? Karena mereka keluar dari jalan dan perintah Tuhan. Demikian juga kadang-kadang dalam kehidupan kita menghadapi kekalahan dalam hidup ini karena kita pun sering keluar dari jalan dan perintah Tuhan. Saudara, di hari-hari ini kita melihat ada sesuatu yang luar biasa, terkhususnya di India, di mana puluhan bahkan ratusan ribu orang mati. Saudara mungkin melihat di berita mayat-mayat bergelipangan di mana-mana, bahkan hanyut di Sungai Gangga. Betapa mengerikannya pemandangan ini. Bahkan COVID ini tidak hanya membawa dampak orang-orang yang sakit dan mati, tetapi ada banyak usaha yang mati, ada banyak kesempatan yang mati, ada banyak masa depan yang mati. COVID ini membawa orang masuk ke sebuah jurang resesi. Alkitab berkata di ayat pertama, lalu kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Di sini tadi saya sampaikan saudara di awal, bahwa benar ada banyak berita,
hotel-hotel yang bangkrut, tempat-tempat wisata yang bangkrut, pabrik-pabrik yang bangkrut, usaha-usaha retail yang bangkrut dengan dampak yang luar biasa karena para pekerja atau karyawan atau buruh ribuan ditambah dengan keluarganya. Mereka mengalami mati suri atau mungkin bahkan kebangkrutan sama sekali. Di ayat yang kedua dikatakan, saudara, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara, jika kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, mungkin sebagian orang merasakan bahwa tidak ada harapan lagi. Mungkin sebagian orang merasakan bahwa tidak ada masa depan lagi. Tetapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat, saudara. Tuhan mau kita mengakui apa yang kita akui, kesombongan kita, apa yang kita akui, keangkuhan kita, apa yang kita akui, bahwa ketika dahulu kita percaya, kita sering menomor sekiankan Tuhan. Bahkan seringkali kita tidak beribadah dengan alasan sibuk karena usaha, kita tidak beribadah karena alasan sibuk karena banyaknya pekerjaan. Dan Tuhan izinkan usaha merosot, pekerjaan hilang, seperti tulang-tulang yang kering itu. Di ayat yang ketiga, saudara, Tuhan mulai berperkara dengan Yeskiel. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa menghidupkan tulang-tulang itu kembali? Tetapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menghidupkan tulang-tulang itu. Tetapi Tuhan menantang respon Yeskiel. Apa jawaban Yeskiel? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang sanggup. Demikian juga Tuhan ingin menantang respon saudara. Dapatkah Tuhan menghidupkan usahamu yang mati lagi? Dapatkah Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu? Dapatkah Tuhan menjamin masa depanmu? Dapatkah Tuhan mencukupi apa yang kau butuhkan? Dan apa jawab saudara? Dan biarlah jawaban kita seperti jawaban Yeskiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Biarlah jawaban kita seperti jawaban Maria, bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hari-hari ini sekali lagi engkau merasakan beratnya beban kehidupan, Tuhan akan menantang saudara untuk meresponi firman ini. Dapatkah Tuhan menghidupkan kembali? Bagaimana agar usaha saudara, bagaimana agar kesehatan saudara, bagaimana agar pekerjaan saudara, bagaimana agar masa depan saudara dapat bangkit kembali, bahkan hidup, dan bukan hanya hidup, tetapi menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yang pertama, saudara, ayat yang keempat dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi yang pertama, bernubuatlah dan ucapkan firman Tuhan. Jika saudara sakit, umpamanya saudara sakit di tulang saudara atau di lutut saudara, atau saudara mengalami rematik, saudara boleh berkata di dalam nama Tuhan Yesus, hei tulang-tulang yang sakit, hei tulang-tulang yang rematik, hei tulang-tulang yang radang sendi, hari ini dengarlah firman Tuhan. Aku bernubuat seperti kitab Yeskiel, mulai hari ini semua sel-sel tulang kembali hidup. Mulai hari ini
semua sel-sel tulang diberi darah Kristus. Mulai hari ini semua sel-sel tulang diikat kembali dengan otot-otot saraf-saraf yang baru. Mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulangku sembuh dari rematik, dari sakit penyakit. Jika saudara mengalami masalah kekurangan, jangan kita mengeluh, tetapi saudara mulai berkata, hai, semua apa yang menjadi pergumulanku. Bahkan mungkin saudara berkata kepada dompet saudara, Allahku yang mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Seperti Yesus mengangkat 2 ikan dan 5 roti, kita angkat dompet kita dan kita berkata, aku mengucap syukur Tuhan, Engkau yang melipat gandakannya sehingga cukup untuk keperluanku dan keluargaku, bahkan selalu sisa setiap akhir bulan. Jika saudara mengalami kelemahan, jangan kita mengeluh, tetapi saudara katakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatan hidupku dan aku percaya, aku tidak bimbang. Jika saudara takut, maka biarlah engkau berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi kita mulai bernubuat, kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan dari Tuhan secara khusus bagi orang-orang yang mengucapkan firman. Dan firman itu dekat dengan mulut kita, yaitu firman iman. Mungkin apa yang saudara katakan adalah sesuatu lelucon bagi orang yang lain atau bagi orang dunia. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu hidup. Demikian juga ketika Yeskiel bernubuat, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 6 dikatakan, aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Saudara bisa bayangkan, Yeskiel mengucapkan hal itu di depan ribuan tulang yang sudah berserakan. Kira-kira kalau ada orang yang melihatnya, apa pendapat mereka? Saya percaya mereka menganggap bahwa Yeskiel sudah gila. Demikian juga mungkin saudara memiliki hutang dan saudara mulai berkata, mulai hari ini aku percaya Tuhan sudah menebus kehidupanku. Surat hutang itu sudah dipatahkan, aku tidak minta-minta roti lagi, aku tidak meminta pinjaman lagi. Tuhan yang membuka tingkat-tingkat langit, Tuhan yang membuka perbendaharanya. Mungkin bagi orang lain saudara, apa yang saudara lakukan adalah sesuatu yang aneh. Tetapi sekali lagi, ketika kita melepaskan kekuatan firman, maka saya percaya ada kuasa yang besar yang bekerja. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Luar biasa. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain.
ketika kita bernubuat dan mengucapkan firman Tuhan dengan iman. Maka yang kedua, ada kuasa supranatural yang menggerakkan. Ada kuasa supranatural yang menyembuhkan organ-organ tubuhmu. Ada kuasa supranatural yang bergerak untuk kembali membangun usahamu yang runtuh, untuk membangun kembali rumah tanggamu yang runtuh, untuk membangun kembali masa depanmu yang runtuh. Ada kuasa supranatural, saudara. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Kita bernubuat agar roh Allah kembali menghidupkan organ tubuhmu yang mati, tulang-tulangmu yang mati, jantungmu yang sakit, paru-parumu yang sakit, ginjalmu yang sakit. Kita bernubuat, nafas dari Tuhan, roh Tuhan kembali menghidupkan usahaku. Datanglah dari keempat penjuru angin. Agar apa? Agar usahaku hidup kembali. Agar rumah tanggaku yang mati, rumah tanggaku yang sudah kehilangan harapan, dengan roh Tuhan rumah tanggaku hidup kembali. Kita bernubuat agar masa depan kita dipenuhi kembali dengan roh Tuhan. Sehingga masa depan yang mati, masa depan yang sirna kembali hidup. Dan kita pun memiliki roh yang baru di dalam Tuhan. Minggu lalu kita telah merenungkan firman Tuhan. Betapa besarnya kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dan seterusnya. Yaitu apa? Firman Tuhan, firman iman yang tumbuh dalam hidup kita. Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kuasanya bekerja. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Saudara lihat, ketika roh Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan saudara, dalam usaha saudara, pendidikan saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, maka apa yang mati kembali bangkit, bahkan bukan hanya bangkit, menjadi suatu tentara yang sangat besar. Artinya saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan, saudara, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering, menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudara lihat, sebelumnya kita pun pengharapan kita hilang. Tetapi ketika kita mulai, saudara, melepaskan firman Tuhan dalam nubuatan perkataan kita, ada kuasa supranatural yang mulai bekerja, menghubungkan apa yang putus. Mungkin klienmu yang dulu putus kembali tersambung. Mungkin pendonatur saudara dulu yang putus mulai tersambung. Mungkin kehidupan rumah tangga yang terputus mulai tersambung kembali, saudara. Dan pengharapan yang hilang, pengharapan yang lenyap mulai dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dengan kuasa Roh Kudus. Di ayat 12 dikatakan, saudara, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu
ke tanah Israel. Wow, luar biasa. Bahkan saudara, di ayat yang ke-13 Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat 14 dikatakan saudara, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya segala sesuatu Tuhan izinkan. Jika ada sebuah pergumulan yang dahsyat, pergumulan yang berat, Tuhan izinkan karena Tuhan sayang, saudara. Tuhan mau kembali membangkitkan iman kita. Tuhan mau kita kembali kepada Sang Pemilik kehidupan ini, agar kita tidak lagi berkata, karena kekuatan pula aku mendapatkan kesemuanya ini. Tetapi kita berkata, bukan dengan gagah perkasa, bukan dengan kekuatanku, tetapi karena roh-Mu ya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan saudara, saya percaya Allah kita sanggup. Jangan bersungut-sungut, mulai bernubuatlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus tabur firman Tuhan, firman iman yang ada di dalam mulut, dan nikmatilah kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita naikkan pujian saudara. Ku mencari wajah Yesus kekasih. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi
percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Ada kuasa di balik pengorbanan Tuhan. Bagi saudara yang sakit, percayalah dengan bilur-bilur, semua penyakit saudara sudah sembuh. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, aku tolak kutuk bangkrut, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang ku pegang diberkati, yang ku kerjakan berhasil, yang ku rancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk di dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus
Tuhan jika selama ini perkataan kami adalah perkataan sia-sia, perkataan sungut-sungut, perkataan keluh kesah, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang jauh dari iman dan firman-Mu. Biarlah setiap mulut jemaat-Mu Tuhan mulai hari ini urapi mereka, agar dari mulut mereka keluar firman iman. Apa yang mereka ikat di bumi terikat di surga, apa yang mereka lepas di bumi terlepas di surga. Perkataan-perkataan iman, perkataan firman, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menumbuhkan, perkataan kemenangan yang penuh dengan otoritas. Terima kasih atas anugerah-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpanting kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan tempat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, perencanaan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.